Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alice Rahayu. I'm from the English department, and in this video I want to give an explanation regarding the matter of speech organ. Apa itu speech organ? Speech organ dalam bahasa Indonesia dapat berarti alat ucap manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam menciptakan bunyi bahasa seperti paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, gigi, lidah, alveolum, palatum, dan velum. Dalam uraian tersebut, saya berpendapat bahwa alat ucap adalah seperangkat organ manusia yang memiliki keterlibatan dalam menciptakan bunyi. Alat ucap itu tidak hanya berfungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai primer dan sekunder. Bagi yang belum tahu, primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap setelah primer. Adapun keterangan lain yaitu bunyi bahasa terjadi akibat udara yang mengalami hambatan-hambatan pada alat-alat bicara. Bila kita menuturkan sesuatu, udara dipompa melalui paru-paru dan dikeluarkan melalui penyempitan tertentu, sehingga udara yang keluar menghasilkan suatu getaran. Dari sudut pandang akustik, bunyi itu tidak lain adalah udara yang bergetar, dan apabila kita tidak melalui penyempitan seperti itu, maka tidak ada bunyi yang dihasilkan sama sekali, dan kita hanya bernapas normal saja. Lalu, apa saja jenis-jenis alat ucap? Bagian-bagian yang turut dalam menciptakan bunyi bahasa ialah paru-paru, lungs, batang tenggorokan, trakea, pangkal tenggorokan, larynx, pita-pita suara. Berikut penjelasan rinci terkait fungsi dan cara kerja alat bicara. Krikoid yang pertama ada paru-paru, krikoid, dan lain sebagainya. Fungsi pokok dari paru-paru adalah untuk pernafasan. Arus udara pernafasan itulah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. The main function of the lungs is to breathe. The current of breathing air is the source of the absolute condition for the occurrence of sounds. Kedua, ada pangkal tenggorokan atau larynx. Pangkal tenggorokan atau laring adalah rongga pada ujung pipa pernafasan. Terdiri dari 4 komponen yaitu tulang rawan, krikoid, 2 tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Sistem otot arytenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara yang dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. The larynx is cavity at the end of the respiratory tube, consisting of 4 components, namely the cricoid cartilage, the 2 arytenoid cartilage, a pair of vocal cords, and the thyroid cartilage. The arytenoid muscle system can move to regulate the movements of a pair of vocal cords that can open wide, open, close, and close tightly. Ketiga, ada rongga kerongkongan atau pharynx. Rongga kerongkongan atau faring ialah rongga yang terletak di antara pangkal-pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. The esophagus or pharynx is cavity that lies between the base of the throat and the oral and nasal cavities. Its main function is a food and beverage channel. In the formation of speech sounds, its role is mainly just as an air tube which will vibrate when the vocal cords vibrate. Kemudian ada langit-langit lunak, soft palate or velum. Dalam keadaan bernafas normal, maka langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menurun, sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa, yaitu bunyi non-nasal, atau pada waktu kita menguap, langit-langit lunak beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. In normal breathing, the soft palate and the tip of the pharynx descend, so that air can enter and exit through the nasal cavity. In most of the nerve formation of speech sounds, namely non-nasal sounds, or when we yawn, the soft palate and the cavities lift upwards to cover the nasal cavities. Selanjutnya ada langit-langit keras atau hard palate or palatum. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang. Pada bagian depan mulai langit-langit melengkung cekung ke atas dan bagian belakang berakhir dengan bagian yang terasa lunak bila diraba. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. The hard palate is a bony arrangement at the front
The palate begins to curve concave upwards at the back end with the part that feels soft when touched. In the formation of speech sounds, the hard palate acts as a passive articulator while the active articulator is the tip of the tongue or the middle of the tongue. Selanjutnya ada gusi dalam atau alveola or alveolum. Gusi dalam atau gusi belakang curug gigi, lengkung kaki gigi, lekuk gigi adalah bagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bagian belakang. Terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Dalam pembentukan bunyi, bahasa gusi ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Deep gums or alveola, the deep gums, back gums, dental cavities, arches of the teeth, indentation, are the part of the gums where the roots of the front teeth over the back are located just above and behind the teeth, which are curved inwards, facing the tongue. In the formation of the sound of this gum is a passive articulator, while the active articulator is the tip of the tongue. Berikutnya ada gigi. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi bawah dan gigi atas. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan, hanya bersifat membantu saja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas, bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Teeth are divided into two, namely lower and the upper teeth. Even though the lower teeth can be moved up and down, they do not play much of a role in the formation of speech sounds. They are only helpful, but fully function as an articulator of basis articulation in the upper teeth, working together with the lower lip or the tip of the tongue. Selanjutnya ada bibir. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokok kedua bibir adalah sebagai pintu menjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerja sama dengan gigi atas. Hasilnya ialah bunyi labiodental. Lips are divided into two, namely the lower lip and the upper lip. The main function of the two lips is to guard the oral cavity in the formation of the language sounds. The upper lip acts as a passive articulator and works together with the lower lip and active articulator. It is also possible the lower lip as an active articulator works together with the upper teeth. The result is labiodental sounds. Lalu ada lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah, root, daun lidah, lamina, dan ujung lidah, apex. Akar lidah bekerja sama dengan rongga kerongkongan, menghasilkan bunyi radikofaringal. Pangkal lidah bekerja sama dengan langit-langit lunak, menghasilkan bunyi dorsovelar. Tengah lidah bekerja sama dengan langit-langit keras, menghasilkan bunyi mediopalatal. Ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit keras, menghasilkan bunyi apicopalatal. Ujung lidah dapat pula bekerja sama dengan gusi apicoalveolar dan gigi atas apicodental. In the formation of speech sounds, the tongue as an active articulator has a very important role. The tongue can be divided into 5 parts, namely the root of the tongue, the lips of the tongue, and the tip of the tongue. The root of the tongue cooperates with the occipital cavity to produce a radical perical sounds. The base of the tongue works together with the soft palate to produce of dorsovelar sounds. The middle of the tongue works together with the hard palate to produce a mediopalatal sounds. The tip of the tongue works together with the hard palate to produce an apicopalatal sounds. The tip of the tongue works together with the hard palate to produce an apicopalatal sounds. The tip of the tongue can also work with the gum apicoalveolar and the upper teeth apicodental. Baik, sekiranya hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan melalui video ini. Saya harap para penonton sekalian dapat mengambil pelajaran dalam video ini. Sekian, terima kasih. Saya Alsi Rahayu dari Prodi Bahasa Inggris.